Halo, jumpa lagi teman-teman. Kita akan bahas tentang pemeliharaan larva lele, anak lele. Sekarang udah bukan larva lagi, anak lele di minggu ketiga. Ini saya punya lele, umurnya sekarang 21, 22 hari. Ini habis kemarin sortir 21. Dan bisa dilihat tuh. Ini ukuran 23, yang ini ukuran 12. 21 normal, normalnya di ukuran 12, 23. Nah, saya akan berbagi tentang pemeliharaan di umur 3 minggu, minggu ketiga. Ini yang kita kupas, kita bahas. Kita sambil memberi makan. Ini ya, kita beri makan. Kita lihat reaksinya. Nah, ini dia, bisa kita lihat. Biasanya itu tadi, jadi minggu ketiga itu gampang terserang penyakit. Bisa dari pakan, bisa dari air. Nah, yang paling penting, kunci dari pemeliharaan minggu ketiga itu adalah pemeliharaan air, pemeliharaan air. Nah, apalagi saya tidak menggunakan ramuan, kemudian herbal, kemudian probiotik. Saya air alami aja. Sebenarnya saya bukan anti, cuma kalau perlu aja saya menggunakan, kalau tidak perlu ya saya cukup normal aja. Nah, kunci yang paling pertama itu tadi air. Jadi kita harus jeli air yang sudah jelek atau air yang masih bagus buat lele. Sebab di minggu ketiga ini rentan, minggu kedua ketiga rentan. Biasanya kita terbuai dengan keasikan memberi pakan tanpa memperhatikan kondisi air. Kadang itu yang sering terjadi. Nah, begitu kita fokusnya di 21 mau nyortir, ternyata airnya udah jelek. Jadi kita harus jeli. Biasanya kalau saya biasanya 2 minggu sampai 3 minggu itu udah 3 kali, hampir seminggu sekali. Bahkan kalau masuk ke minggu ketiga biasanya hanya kuat 5 hari air saya tanpa tanpa itu untuk khusus air saya tanpa istilahnya probiotik, tanpa obat-obatan herbal, tanpa ramuan-ramuan alami. Nah, kalau saya biasanya di umur seminggu ganti air, 2 minggu ganti air. Nah, masuk ke minggu ketiga biasanya 5 hari, berarti kalau 14 tambah 5 di umur 19, 18, 19 itu udah airnya udah gak kuat. Kalau populasi lelenya lumayan banyak. Nah, dalam ganti air juga sebaiknya dipersiapkan kolam kosong untuk tandon. Jadi di lele masih di bawah ukuran 46, 57 itu biasanya pengen air bersih, masih bersih gitu, tapi bukan air baru. Jadi sebaiknya siapkan 2 kolam. Kalau satu kolam lah minimal untuk di tandon. Kalau saya 2 kolam, biasanya air lama disimpan dulu, nanti udah bersih di 1 kolam. Jadi yang 1 kolam untuk mengendapkan, yang 1 kolam untuk mengambil yang sudah bersih, nanti baru dipakai. Nah, sebaiknya siapkan 2 kolam kosong atau minimal 1 kolam untuk tandon, untuk simpan air baru ya, biar nanti tidak terlalu asam. 1, 2, 3 hari baru bisa dipakai. Yang kedua, kemudian kita juga harus jeli tentang penyortiran, sebab di minggu ketiga itu otomatis penyortiran. Jadi kita memisahkan yang gede yang kecil, dan biasanya di ukuran 12 dan 23. Nah, dalam proses sortir ini yang paling istilahnya berefek, karena sortir perdana jadi lele masih lemah, masih kecil. Kadang proses sortir bisa membuat lele menjadi sakit. Sebenarnya sih bukan di pas proses sortirnya aja, tapi di pas begitu dia mendapatkan air baru, biasanya kalau tidak pas bisa berefek. Atau sebaliknya, sebelum dia disortir airnya terlalu jelek, jadi lele udah ada penyakitnya. Biasanya pas begitu disortir lelenya udah tidak fit, otomatis disortir stres langsung sakit parah. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian kalau misal sebelum sortir, lele sebisa mungkin dipuasakan. Jadi minimal 1 kali jam makan dilewat dulu. Jadi pas begitu disortir lele
dalam perut kosong, perut lele kosong, jadi lebih kuat lele. Jangan sampai pas kita nyortir kita pindah kolam perut lelenya dalam keadaan penuh, itu biasanya berpengaruh pada daya tahan lele. Yang selanjutnya pada fase ini kalau menurut saya masih tetap butuh perlindungan dari panas kalau misalnya panasnya berlebih. Kalau misalnya dan sebaliknya misal kurang panas juga sangat berpengaruh, bahkan bisa membuat lele menjadi sakit. Mungkin bisa dicerna sedikit demi sedikit teman-teman, kita berbagi aja, ini cara saya, istilahnya bukan cara mutlak, jadi banyak orang dengan berbagai cara dan masing-masing punya cara. Biasanya itu tadi, jadi minggu ketiga itu yang perlu diperhatikan setelah tadi 3 poin. Yang pertama airnya, yang kedua proses pemeliharaan pada saat penyortiran baik sebelumnya atau sesudahnya, kemudian yang ketiga suhu dari luar. Nah yang keempat yang tak kalah penting kalau menurut saya pada masa ini yaitu pemberian pakan. Nah, kadang saya sendiri lebih cenderungnya kalau lele bagus pemberian pakannya berlebih, dan saya udah kebiasaan dari dulu nggak pernah dibibis pakan kecil, soalnya ya waktunya kadang malas, intinya malas lah. Lebih pengen simple, tapi nggak masalah kalau misalnya kalau dibiasakan dengan langsung malah nggak masalah. Jadi pemberian pakan ini diusahakan jangan berlebih, harus pas gitu. Kalau misal berlebih jadi efeknya ke air cepat rusak, jadi ada sisa pakan kemudian mengendap. Nah di dasar itu biasanya berubah menjadi amonia. Nah kemudian yang kelima yang kita harus jeli apakah lele sehat atau sakit. Kalau misal sudah ada yang menggantung, udah ada berdiam diri tidak bergerak di pinggiran, otomatis itu udah ada lele sakit. Dan biasanya penyebab lele sakit itu bisa karena stres, bisa karena air yang sudah jelek, atau bisa karena cuaca yang ekstrim. Itu aja dulu pahami, dan kalau menurut saya itu butuh pemahaman, butuh pengalaman yang beberapa periode untuk itu. Dan kadang satu periode saat ini akan berbeda dengan periode berikutnya, yaitu kan istilahnya cuacanya pasti berbeda juga. Jadi masing-masing periode itu punya khas masing-masing. Jadi kayak periode ini cenderung panas di 2 minggu awal, tapi sampai minggu ketiga, tapi di akhir minggu ketiga ternyata hujan terus menerus. Dan lele kalau menurut saya di tempat saya, karena saya di daerah pegunungan, jadi lebih cepat sakit kalau misal kurang panas. Kalau panas saya bisa lindungi dengan penutup. Nah seperti ini nih, saya tutup dengan paranet. Tapi kalau dingin, kalau hujan terus-terusan gak ada matahari, ya saya susah untuk menghangatkan airnya. Nah mungkin teman-teman ada yang sudah punya ramuan untuk menjaga agar air tetap hangat. Apakah dikasih ramuan jahe atau apa. Tapi kalau saya sendiri sih lebih cenderungnya kalau hujan airnya tetap stabil lebih dalam gitu, jadi menyimpan panasnya lebih lama gitu. Nah kalau misal panas mah gampang, kita tinggal tutupin. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya bagi. Jadi ya kita mah ringan-ringan aja dulu lah. Ini di minggu ketiga itu kita harus jeli tentang air, kemudian kedua tentang proses penyortiran, baik persiapan sebelum nyortir, kemudian sesudah nyortir. Ini Stabilan suhu, kemudian pemberian pakan, dan yang terakhir waspada terhadap gejala penyakit. Itulah 5 poin yang perlu diperhatikan. Oke, terima kasih yang sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Kita berbagi, kita berdiskusi. Jadi teori saya bukan teori mutlak, jadi silahkan sebagai istilahnya gambaran saja bagi teman-teman. Sampai jumpa lagi, semoga bermanfaat.